محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di bahasan 181. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, maha luhur Allah, maha tinggi, maha mulia. Fi suratil mutaffifin, dalam surah al-mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, sesungguhnya orang-orang yang durjana, kanu dulu mereka, dulu waktu di dunia maksudnya, minal ladzina amanu, kepada atau terhadap orang-orang yang beriman, yadhhakun, mereka tertawa. Ya, dalam bahasa Arab, dhahika min itu artinya tertawa karena atau menertawakan. Jadi dhahika itu artinya tertawa. Dhahika itu artinya tertawa ya. Tapi kalau dhahika min menertawakan. Ya. Terkadang artinya tertawa karena. Itu ya. Maksud. Surah Al-Mutaffifin ayat 29. Jadi bagaimana kita menerjemahkannya? Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durjana. Kanu, mereka dahulu, atau mereka telah. Kanu ini mengisyaratkan kejadian yang sudah lampau ya. Mereka dahulu waktu di dunia, minal ladzina, terhadap orang-orang yang amanu, beriman, yadhhakun, mereka menertawakan. Ya, mereka menertawakan orang-orang yang dalam surah yang sama, waqala fiha falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Falyawma, maka pada hari ini hari di akhirat ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffari, terhadap orang-orang kafir, yadhhakun, mereka tertawa-tawa. Mereka menertawakan orang-orang kafir di akhirat ya. Al-Mutaffifin ayat 34. Jadi pertanyaannya gimana? Limadza wasafal kuffara bil ijrami awalan? Kenapa Allah menyifati orang-orang kafir dengan ijram, dengan durhaka, durjana? Ya. Itu di awal ya. Allah sifati orang-orang kafir itu dengan durjana di awal ya. Innal ladzina ajramu. Kemudian setelah itu menyifati mereka bil kufri, dengan kekafiran. Faqala minal kuffar. Allah mengatakan minal kuffar, terhadap orang-orang kafir.
Jadi jawabnya adalah ya pertama ya Allah menyifati mereka atau berkata tentang mereka adalah orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka. Kenapa? Karena mereka melanggar hak-hak orang lain dengan cara melecehkan orang lain. Jadi melecehkan orang lain itu, melecehkan hak orang lain, itu dalam Al-Quran disebut ajrama, ya durhaka, karena melanggar hak orang lain. Nah di dunia itu ya, yang melanggar hak orang lain itu tidak hanya orang kafir, orang beriman juga bisa melanggar hak orang lain. Tuh, maka ini untuk menerangkan bahwa orang-orang beriman saat di dunia itu ditertawakan oleh orang-orang yang durjana. Siapa saja yang melecehkan orang-orang yang beriman, itu pasti orang yang durhaka kepada Allah. Umum sifatnya. Ya. Perhatikan apa yang Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin dari ayat 29 sampai 32. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Kanu, mereka dahulu. Minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mereka menertawakan. Melecehkan orang-orang yang beriman. Kapan itu? Saat di dunia. Siapa yang melecehkan orang-orang yang beriman? Siapa yang menertawakan orang-orang yang beriman? Adalah alladzina ajramu, orang-orang yang durhaka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim, apabila mereka melewati orang-orang yang beriman, yataghamazuna, mereka saling mengisyaratkan satu sama lain. Ya, mengisyaratkan dengan matanya, dengan cibiran. Itu namanya yataghamazu, taghamus atau ghamaz. Ghamaz itu isyarat, ya, isyarat dengan kerlingan mata, kedipan mata, dengan cibiran.
Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu, dan apabila mereka orang-orang yang durjana itu kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, kelompok mereka, kaum mereka, ya. Inqalabu fakihin, ya. Mereka kembali fakihin, dalam keadaan gembira, senang luar biasa. Senang karena apa? Karena telah berhasil melecehkan orang-orang yang beriman. Baik melecehkan orang-orang yang beriman di hadapan mereka atau di belakang mereka. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan, inna haula'i, sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang beriman itu, ladallun, benar-benar orang-orang yang tersesat. Itu di awalnya, waktu di dunia. Kenapa disebutnya adalah ajromu? Karena yang menertawakan orang-orang yang beriman itu pasti dihukumi sebagai orang yang durhaka. Pasti dihukumi sebagai orang yang durhaka. Ya. Jadi kata ajromu ini sifatnya umum. Karena terjadi secara umum. Orang beriman bisa melecehkan sesamanya, bisa. Perang dengan sesama juga bisa. Nah, orang yang seperti ini disebutnya adalah orang yang durhaka. Kemudian Allah menuturkan hukum mereka setelah itu. Menghukumi mereka setelah itu, dan Allah sebut mereka sebagai orang-orang kafir. Ya. Nah, kenapa disebut orang-orang kafir? Karena ada satu sifat yang khusus yang melecehkan orang-orang yang beriman dan menyebut orang-orang beriman orang-orang tersesat, pasti bukan orang beriman. Ya. Orang kalau sama-sama iman, ya, apalagi kepada orang yang baik, pasti dia tidak menghukumi sesat. Ya, minimal ya, menghina orang beriman itu adalah fusuk, fasik. Sibabul mu'minina fiskun wa qitaluhu kufrun. Menghina orang-orang yang beriman itu fusuk, fasik, dosa besar. Ya. Dan memeranginya adalah kufur. Tapi kalau menghina orang beriman sebagai orang yang tersesat, ya siapa yang menghina orang beriman sebagai orang yang tersesat kalau bukan orang kafir? Ya, kecuali yang dihukumi adalah pendapatnya. Itu pendapat dia pendapat kufur.
Ya. Misal ya. Baik. Ya. Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i dia mengatakan bahwa orang-orang kafir itulah yang menuduh orang-orang beriman sebagai orang-orang yang tersesat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan mereka orang-orang beriman itu benar-benar tersesat. Ya. Disebut ya. Jadi disebut hukum mereka sebagai orang kafir supaya tidak disangka bahwa orang-orang yang durhaka itu adalah orang-orang yang bukan orang kafir. Itu ya. Nah, terus Allah menuturkan orang-orang yang beriman secara umum. Ya, bahwa orang-orang yang beriman itu kelak di akhirat balik menertawakan orang-orang kafir dan menyebutkan sifatnya orang-orang kafir secara umum. Ya, untuk menjelaskan bahwa waktu di dunia yang menertawakan orang-orang yang beriman itu ya orang-orang kafir. Nah, di akhirat disebutkan orang-orang yang beriman secara umum, di mana mereka menertawakan orang-orang kafir. Yang juga itu secara Allah mengatakan hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir itu diberi balasan sesuai dengan perbuatannya. Jadi begini ya. Tentang ijram. Ijram sih dari kata jaroma ya. Dari kata jaroma yang artinya berusaha. Oh ya. Artinya berusaha. Tapi kalau sudah ada alif di depan, ajroma artinya durhaka. Nah, dari kata jaroma ini muncul kata jurmun. Ya, jurmun itu benda besar. Nah, maka kata ajroma ini dipakai untuk menunjukkan durhaka besar atau berdosa besar. Kata ajroma tuh. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Beliau mengatakan ini hadisnya ya. Sibabul mu'mini fiskun.
atau fusuqun. Ya. Wa qitaluhu kufrun. Menghina atau melecehkan orang yang beriman itu fasik. Fisik. Apa sih fisik? Fisik itu dosa besar. Ya, sama seperti ijram. Ya, ijram itu melakukan dosa besar. Gitu ya. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah kufur. Ya, disitulah pentingnya ya. Sifat orang-orang yang ijram itu disebutkan sebagai orang kafir. Karena yang melakukan perbuatan dosa besar bisa saja bukan orang kafir. Tapi ini Allah hendak mengatakan ini tentang orang kafir. Ya. Ijram yang sifatnya umum waktu di dunia, ya. Kenapa bisa dilakukan oleh orang beriman, bisa dilakukan oleh orang kafir. Tapi ketika disebutkan bahwa ijramnya ini yang mereka tertawakan, yang mereka lecehkan itu adalah iman, imannya orang-orang yang beriman, maka ijram ini adalah ijramnya orang kafir. Gitu ya. Nah, waktu di dunia orang beriman, orang kafir bisa melecehkan orang yang beriman. Tapi kalau yang dilecehkan itu adalah imannya, maka pasti bukan orang beriman, pasti orang kafir. Ya. Maka disebutkan ajramu untuk mengisyaratkan bahwa di dunia bisa saja orang beriman melecehkan sesamanya. Ya. Kalau orang kafir ya itu satu hal yang wajar, namanya orang kafir. Tapi karena yang dilecehkan adalah masalah imannya, nah, berarti bukan orang beriman, orang kafir. Nah, itulah makanya disebutkan sifat mereka sebagai orang minal kuffar, ya, sebagai orang yang kuffar, al-kuffar. Supaya tidak dikira, supaya orang tidak ada asumsi bahwa ini adalah orang beriman juga. Itu pasti orang kafir. Makanya ya, jadi orang kufar ini umum sifatnya ya. Kufar ini sifatnya umum. Nah, terus begitu ya, seperti waktu di dunia mereka melecehkan orang-orang yang amanu, ya, orang-orang yang beriman. Orang beriman juga sifatnya umum. Maksudnya tidak disebut orang per orangnya. Ya. Jadi munasabahnya apa? Munasabahnya, persesuaiannya adalah karena yang melecehkan orang yang beriman ini umumnya orang kafir, maka di akhirat orang-orang yang beriman juga tertawa-tawa menertawakan orang-orang kafir. Ya. Disebutkan sifat mereka, pokoknya secara umum orang beriman. Ya. Mereka menertawakan orang-orang kafir.
Jangan orang-orang yang di surga, orang-orang yang di Al-A'raf tertawa kepada orang-orang kafir yang di neraka. Ya. Rasakan ya, kalian dulu waktu di dunia bersombong. Sekarang tidak ada gunanya kekayaan kalian, partai politik kalian, organisasi kalian. Ya, tidak ada gunanya. Masuk neraka, masuk neraka. Partai kalian tidak dapat menolong kalian dari neraka. Ya, jangan orang yang di surga, orang yang di Al-A'raf yang belum masuk surga, ya menertawakan orang-orang kafir di neraka. Jadi yang dikatakan oleh Syekh Fadil As-Samarra'i itu adalah bahwa dituturkannya orang-orang yang beriman secara umum, di mana mereka menertawakan orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman dan selain orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu disebut sifatnya secara umum. Ya. Untuk menjelaskan bahwa pelecehan itu, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir secara umum terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka disebutkan juga oleh Allah orang-orang beriman secara umum menertawakan orang-orang kafir secara umum. Itu ya. Sebenarnya yang jadi iskal itu, muskilah itu di mana sih yang jadi masalah? Yang jadi masalah ini loh. Yang jadi masalah itu, kenapa waktu di dunia disebutnya adalah ajromu, orang-orang yang durhaka, menertawakan orang-orang yang beriman. Itu ya, Syekh Fadil As-Samarra'i itu tidak melihat sisi hadf, ya. Kalau dilihat dari sisi ihtibak, dan kalau dilihat dari sisi ihtibak, pasti ini ada dua sisi yang hilang. Maksudnya dua sisi yang hilang adalah dua kata dari dua kelompok kata yang berbeda. Ya. Misalnya dari sisi innalladzina ajramu, dari sisi ini ya. Kanu minalladzina amanu, ini dua kelompok nih. Ya, saya akan kasih rumus ya. Saya akan kasih rumus ihtibak. Ihtibak itu apa? Ihtibak itu satu hal yang tidak disorot oleh Fadil Samarra'i. Satu hal yang tidak disorot, ini menurut saya, yang tidak disorot oleh Syekh Fadil Saleh Samarra'i adalah sisi ihtibak. Baik, perhatikan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Perhatikan. Mana tuh kata yang terbuang? Atau kata yang tidak disebutkan? Namanya hadzaf ya. Itu retorika, ilmu retorika. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ya. Jadi apa nih? Innal ladzina ajramu,
kanu minal ladzina amanu. Apa tuh? Yang terbuang adalah lafaz yang tidak dituturkan di sini adalah lafaz alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Ya, kenapa itu? Innal ladzina ajramu alladzina kafaru. Diketahui dari alladzina amanu. Ya. Atau alladzina yakfuruna, ya. Kalau di sini ya, di sini ada satu sisi yang terbuang. Ya, dilihat dari ajromu. Ya, alladzina amanu, alladzina ata'u. Ya. Maksud saya begini. Disandingkannya ajromu dengan amanu menunjukkan bahwa yang ajromu ini adalah orang kafir. Gitu. Ya, disandingkannya amanu dengan ajromu menunjukkan bahwa orang yang berimannya ini adalah orang yang soleh. Ya, kalau tidak soleh sih ya, pelacur apa segala tidak termasuk di situ. Ya. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain adalah sisi yang bisa terjadi secara umum. Orang-orang yang ajromu itu melecehkan orang yang beriman bisa saja adalah orang beriman lagi. Gitu ya. Nah, supaya tidak terasumsikan bahwa ajromu di sini adalah orang beriman juga, maka disebutkan di belakang ayat itu, ya, Allah mengatakan innal ladzina amanu minal fal yawmal ladzina amanu minal kuffari. Lihat. Ya. Fal yawmal ladzina amanu, ya, minal kuffari yadhakun. Ya. Maka pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Lihat, ya. Jadi amanu ini sifatnya umum. Al-kuffar juga sifatnya umum. Jadi umum dibalas dengan umum. Ya, menertawakan dibalas dengan menertawakan. Gitu. Umum dibalas dengan umum, menertawakan dibalas dengan menertawakan. Itu namanya munasabah. Ya. Tapi yang ini di dunia, yang ini di akhirat. Ya, itu namanya perbandingan. Perbandingannya perbandingan apa? Dunia dengan akhirat dibandingkan. Ya, menang dunia atau menang akhirat? Dunia selesai aja. Tapi kalau di akhirat selama-lamanya. Itu ya kesimpulan saya atas ayat 29 dan seterusnya di surah Al-Mutaffifin. Silakan barangkali ada komentar. Ya, makasih
mengerti Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya saja mengenai ayat terakhir Ustaz. Di sana itu ada kalimat bertanya. Jadi seolah-olah apakah siapa yang bertanya? Bukan mentertawakan ahli surga, mentertawakan ahli ya katakan orang kafir, tapi sepertinya apakah yang bertanya itu ya tidak tahu atau bagaimana kalimat itu sehingga kalimatnya berbunyinya seperti bertanya, apakah orang-orang yang orang-orang yang kafir itu mendapat balasan, bukan menyatakan mendapat balasan, tapi apakah mendapat balasan gitu kan. Jadi pertanyaan itulah yang kunci yang saya tanyakan itu adalah kalimat tanya itu pada kalimat dari ayat terakhir itu Ustaz. Katakanlah Ustaz. Itu sebenarnya bukan pertanyaan ya Pak. Jadi hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, hal memang artinya apakah? Ya, ini arti awal nih Pak. Tapi hal misalnya plus illa artinya hanya artinya tidaklah. Jadi hal illa tidaklah. Tidaklah titik-titik kecuali. Jadi ada kata ilahnya itu menjadi tidak. Ya ini kan tidak ada ilah. Ya, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya, hal bisa juga sebagai penegasan. Ya, ini kan sebenarnya sudah merupakan penegasan. Diketahuinya ada ilah. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah bukan. Wahal halir rusulu illa al-balagh. Ya. Hal. Sebentar, saya mau katakan ini dulu ya. Hal yang artinya hal merupakan penegasan. Seperti tadi hal suwibal kuffar maka yaf'alun. Ya, mungkin kita menerjemahkan apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan sesuai dengan yang pernah mereka kerjakan. Bukan itu tuh artinya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun artinya seperti hal suwibal kuffaru illa ma kanu yaf'alun. Illahnya yang tidak terkatakan. Ya, dan dalam sastra Arab sering ya, namanya hadaf itu. Yang bagi mereka yang sudah terlatih dengan dzauq ya, akan terasa di situ bahwa orang-orang kafir itu hanyalah dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, dikasih hal itu untuk menegaskan, sungguh orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah sesuai atau hanya sesuai dengan perbuatan. Itu jadi bukan pertanyaan di sini. Bukan kalimat tanya Ustaz. Bukan kalimat tanya. Hal itu bisa untuk penegasan. Iya. Ya. Ya, karena saya melihat dari terjemahnya itu ada
question mark itu Ustaz, makanya Ustaz. Iya, bertanya. iya, iya. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. kabar. Ah, ada lagi silakan. Silakan. Barangkali yang lain ada pertanyaan. Monggo. La haula wa la quwata illa billah. Coba lihat di YouTube kan. Nggak ada pertanyaan juga. Ya sudah, kalau sudah ada pertanyaan, Ustaz. Ya, ya udah. Tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bu Nini, dan Pak Ya. Hari. Itu kemarin usulan Ibu Ana kan memang bagus sekali. Itu pasti Ya. ditunggu-tunggu. Saya pun menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu ada Parenting kajian. ya. Ya, yang untuk anak-anak zaman sekarang itu. Sepertinya urgen itu. Itu didahulukan mungkin kajian khususnya. Selama ini hal-hal yang penting dari kajian-kajian itu saya kumpulkan. Itu saya posting ke anak-anak. Jadi cara saya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kajian khusus, saya lebih senang lagi. Ya. Kemarin itu di Idul Fitri dan Idul Adha, kami kan sholat di rumah bersama-sama keluarga inti. Jadi ada anak dan menantu. Jadi suami saya itu minta saya membacakan atau yang saya ingat-ingat mengenai kajian dengan IMQ ini untuk mengemukakan di situ seperti ceramah kecil gitu. Ya itu upaya saya. Tapi kalau ada kajian khusus saya sangat menunggu, Pak. Begitu saja, terima kasih. Sama-sama. Ya, lagi dikaji ya, Bu. Iya, Pak. Saya sudah musyawarah dengan beberapa kawan. Kalau kata Abdurrahman, pentinglah anak-anak muda dikasih macam tentang halal haram dalam ekonomi kontemporer. Kalau Ustaz Bakhtiar bicara tentang parenting. Ya, Pak, syukron. Mungkin di minggu yang berikutnya aja, mungkin Ustaz, kan minggu ini kita rencana untuk kajian khusus bid'ah ya. Di minggu berikutnya aja. Jadi tanggal 17 nanti mengenai bid'ah. Ya. Terus tanggal 24 nih baru mengenai Tanggal 17 itu berapa hari lagi? 6. 6 hari. Tentang bid'ah ya. Iya. Cukup kan Ustaz mempersiapkan materi ini 6 hari? Cukup. Iya. Mau malam ini juga bisa aja sebetulnya. Nah, Ini Tapi Ustadz Iya. masa hari juga bisa masalah bid'ah. langsung kita tanya sekarang juga bisa. masalahnya maksud saya supaya yang hadir itu ada Iya, tambahan. banyak. Iya. Itu sebenarnya tujuannya. Ya cukup 6 hari Ya, mudah-mudahan untuk ya. menyebarkan sih bisa. Tapi flyernya belum jadi, Mas Ilham. Katanya hari ini. Ya, nanti Bapak Ibu semua Mas Ilham ikut ya? menyebarkan ya, ikut menyebarkan. Insyaallah. Insya Allah, Pak Ustadz.
Ahad Allah malam atau dari Ahad Ahad. pagi, Pak? Ahad malam. Oh, malam. Baik, baik. Iya, karena kalau pagi kan masih acara keluarga itu. Iya, betul, betul. Iya, terima kasih Bu Nini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mas Ilham mana nih? Bu Nini, Iya. saya lupa minta PowerPoint-nya waktu kajian khusus mengenai itu apa? Ya, transplantasi organ. Gampang. Minta Ini ya Bu juga. Nini. Syukron ya. Apaan? Sekarang juga bisa. Ya Ustaz. Itu Iya, bahasa terima taruh di kasih. mana itu? Disimpan. Kayaknya ada deh saya. YouTube-nya kan ya. YouTube-nya apa PowerPoint-nya Bu Misha? PowerPoint-nya. Aduh, PowerPoint. Kalau YouTube-nya mah gampang. PowerPoint ada di simpen Ustadz. Iya, saya lupa waktu itu langsung harusnya. Di mana ya saya nyimpennya? Ustaz mau tanya, Silakan Ibu. Kan ini yang bener. kemarin Ustaz, nyambung yang kemarin. Itu kan saya juga dulu Yang apa mengeluhkan mungkin waktu anak-anak masih kuliah, ada yang masih kecil, suami banyak masalah yang keluarga itu Ustaz kemarin ya. Terus saya mengeluhkan pada beberapa ustadz dan ustazah itu jawabannya hampir selalu, Ibu nggak usah bingung dengan masalah ini dan itu masalah, maksudnya akhlak ya Ustadz. Perbaiki saja akhlak kita, maksudnya akhlak ibu pada Allah gitu, pada sesama kita itu, insya Allah Allah memperbaiki orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Nah itu ada ayatnya atau itu hadis atau gimana? Karena kalau saya menerangkan pada anak-anak pasti kan ayatnya ada mah hadisnya ada gitu. Itu gimana ya Ustadz? Jadi itu saya praktekkan sendiri tuh Ustadz. Jadi saya perbaiki sholat saya, semuanya lah. Cara berpakaian semua gitu. Insya Allah ya Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah ada gitu Ustadz. Ya, memang tarbiyah ya. Tarbiyah itu paling bagus dari contoh ya. Sana sholat, dia sendiri nggak sholat, ya susah. Ya, kita ya perbaiki dulu kita. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita dulu, maka kita mau bicara pun enak. Ya. Karena memang rumusnya kan begitu ya. Al-ilmu qabla al-amal wal amal qabla al-kalam. Ilmu dulu sebelum mengamalkan dulu sebelum bicara. Itu tuh tahajud dia sendiri nggak tahajud, dia susah begitu. Ya. Kamu tutup aurat. Kita sendiri nggak tutup aurat. Ya ini apaan? Benerlah perbaiki dulu diri sendiri kita. Nanti itu akan dijadikan sebagai contoh. Itu dakwah yang paling kuat sebenarnya dengan contoh ya, dengan perilaku. Ya, makanya Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, untuk orang kafir ya. Allah mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Hati dan pendengarannya dikunci. Ya, karakternya orang kafir itu seperti itu. Tidak mau hidayah itu masuk. Tidak mau mendengarkan kata-kata yang benar dari Al-Quran. Begitu karakternya. Terus wa ala absarihim ghishawah. Tapi mata itu tidak ditutup. Sekedar dikasih ghishawah. Ghishawah itu selaput ya. Kayak katarak begitu. Katarak itu bukan tidak melihat. Ada melihat meskipun tidak jelas. Maksudnya dari contoh itu lebih mengena itu untuk orang-orang kafir. Begitu. Nasihat atau ajakan, oh ternyata orang Islam ya baik ya. Kapan saja ketemu tersenyum, ya kata-katanya peduli dengan tetangga. Meskipun kita orang kafir, dia baik loh. Nah, lihat ya. Jadi dari contoh.
Memang dari contoh. Tapi kalau misalnya apakah ada ayatnya di hadis, ya itu masuk di tema besar itu. Di dalam Sahih Bukhari itu temanya apa? Al-ilmu qabla al-kalam wal kalam al-ilmu qabla al-amal wal amal qabla al-kalam. Ilmu sebelum amal, amal sebelum ngomong, sebelum bicara. Jadi begitu ya. Ya, Ustaz. Kita kepada anak kita, kepada keluarga kita. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ngomong, tapi pertama itu harus ilmu dulu. Ilmu dulu kita pelajari. Ilmunya sudah ada, kita amalkan. Kalau sudah kita amalkan, enak kita ngomong. Yang jadi masalah ini kan kaum orang-orang yang disebutnya apa tuh istilahnya dalam hadis? Ya orang-orang yang tidak punya ilmu tapi banyak bicaranya. Ya, sesuatu yang tidak boleh dikatakan kecuali dengan ilmu. Ya, saya kira benarlah ustadzah atau ustadzah ngomong seperti itu. Gitu Bu Nini. Ustaz. Syukron. Afwan. Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kan sifat yadhaku ini adalah mentertawa akhlak itu Ustaz ya. Iya, akhlak. Ta'yir namanya. Iya. Ada kalanya orang kafir yang mentertawakan seorang orang mukmin karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, gitu Ustaz ya. Iya. Karena kedengkiannya. Nah, orang mukmin mentertawakan orang kafir karena dia tahu. Gitu saja. Iya. Baliknya gitu. Orang mukmin mentertawakan orang kafir karena dia tahu yang disembah itu adalah yang tidak bisa membantunya, yang tidak bisa nolongnya, yang tidak bisa memberi. Itulah yang ditertawakan. Namun sebagai orang mukmin, apakah itu yang harus dibicarakan? Apa bukan dakwah dulu, Ustaz? Bukan mentertawakan dulu, dakwahkan dulu. Mana yang lebih dahulu mentertawakan atau mendakwahkan dulu, Ustaz? Wallahu a'lam. Begini ya. Kalau menghina itu mutlak diharamkan. Ya. Puncaknya larangan menghina itu ya menghina sesembahan orang kafir. Jadi menghina sesembahan orang kafir saja nggak boleh. Ya. Apalagi menghina orang kafirnya. Oke, Pak? Oke. Jadi itu kapan itu di dunia? Ya. Kenapa? Karena penghinaan itu bukan solusi. Itu akan memperpanjang masalah penghinaan. Bukan solusi. Yang solusi itu kasih nasihat. Bukan solusi. Ya. Yang solusi itu nasihat, kasih nasihat. Dakwah. Gitu ya. Nah, jadi menghina itu nggak boleh. Nah, yang dalam surah Al-Mutaffifin itu sedang menceritakan tentang sikapnya orang-orang kafir saat di dunia. Yang antara lain menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, menyesatkan orang-orang yang beriman. Oh itu orang-orang sesat tuh, orang bodoh, teroris, ya barbar. Orang-orang kafir tuh ngomong begitu. Ya tentang kita. Itu di dunia. Wah, tertawa-tawa. Itu di dunia. Nah, nanti di akhirat orang-orang beriman menertawakan mereka. Bukan di dunia. Di akhirat. Ya. Itu deh Pak Ketutnya. Jadi
tentang menertawakan mereka itu di akhirat. Ya, makanya Allah katakan fal yauma, maka pada hari ini. Hari apa tuh? Hari di akhirat. Ya, hari di akhirat. Lalu Allah katakan hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'al. Ya, orang-orang kafir itu dibalas hanya sesuai dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Balasan setimpal maksudnya. Ya, atau sesungguhnya orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Jadi hal di sini adalah penegasan. Ya, penegasan atau kalau dikasih illa itu pembatasan. Ya, seperti la plus illa, la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Misalnya hal ilahun. Hal ilahun ghairullah. Hal ilahun ghairullah. Ya, bukan artinya apakah ada Tuhan selain Allah, bukan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tuh. Ya, meskipun boleh saja diterjemahkan apakah ada Tuhan selain Allah. Tapi itu masih pertanyaan. Tapi kalau ada illa itu penegasan. Sungguh tidak ada yang berhak disembah kecuali. Ya. Maksudnya pertanyaan yang hasilnya adalah penegasan. Gitu ya. Jadi Allah sedang menceritakan bahwa yang dulu menertawakan orang beriman saat di dunia, nanti di akhirat mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang kafir? Ya. Jangan orang-orang yang di dalam surga, orang-orang yang di Al-A'raf yang belum masuk surga menertawakan orang-orang kafir yang di neraka itu. Gitu deh Pak Ketut. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Kata yathakun ya Ustaz ya. Ini lebih khusus untuk apakah yang dimaksud dengan yathakun itu mentertawakan ayat-ayat Allah ataukah mentertawakan yang disebut perbuatan itu, misalnya kata-kata atau kalimatnya orang mukmin waktu berdoa, ataukah caranya, misalnya sholat yang pakai begitu ya Ustadz ya, pakai ada ruku, ada sujud, atau ya banyak lagi ya contohnya. Apakah itu Ustadz yang dimaksud yathakun? Jadi mereka itu mentertawakan orang mukmin, apakah begitunya, ataukah hanya melihat sekedar oh kamu mengerjakan memerangi hal-hal yang kita anggap batil gitu, ataukah itu aja? Terima kasih Ustaz. Ya, yang ditertawakan sifatnya umum ya, orang beriman. Ya, mungkin doa-doa. Mental. Ustaz hilang. Mental. Iya. Bunini Ustaz. Iya. Ustaz kenapa? Ustaz menuai. Tambah hilang sekarang. Beneran hilang. Orang tadi udah mau ditutup malah tanya. Habis datangnya telat. Timbulnya pertanyaan itu kan dari pertanyaan teman. Oh iya, aku mau tanya ini, gitu. Di awal belum ketahuan tuh mau nanya apa, iya jadi terpicu. Terpicu dari Pak Ketut. Mana Mes? Nggak balik nih Ustaz.
kayaknya lanjut sarapan deh Ustadz, bener deh. Kesempatan katanya. Olahraga Ustadznya. Ada hari ini aku mau ke rumah Ustadz kayaknya. Ya, di rumah Ustadz mau betulin ini ya, internetnya. Mau difoto dulu biar tahu ininya Syukurnya. apa tuh colokan di komputernya itu loh. Harusnya kalau komputer mahal mah komplit ya sama colokan yang buat koneksi ke wifi-nya itu. Mentalnya lama benar ini. Iya, ini kayaknya nyari tethering dulu tuh. Iya. Beli dulu kuota. Ada yang jemput sih. Ada yang jemput. Jadi emang harus segera itu ngurusin internetnya Ustaz. Pak Hari. Hari jauh. Ustadz, kita menunggu. Nah, itu dia. Ustadz masih nah gitu. Jadi pakai tethering nih kita. Jebol deh. Kantong jebol. Pokoknya 2 hari ini. Jadi ada pengumuman ya 2 hari ini pasti bermasalah. Ada perbaikan jaringan katanya. Dari First Medianya. Iya, dari First Media. Jadi yang dihina itu orang berimannya ya. Puncaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Rasulullah dihina sama orang kafir. Ya sekarang banyak sekali penghinaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu videonya dihapus ya oleh para misionaris, para pastor, para pendeta. Takut di MKC-kan, ya takut di apa namanya, takut dipolisikan. Ya. Ya, mereka kira itu satu perbuatan yang baik menghina. Nggak boleh. Makanya orang berimannya jangan pernah menghina. Jangan pernah menghina orang kafir, sesembahan orang kafir. Itu pakem itu. Itu ajaran Qur'annya seperti itu. Supaya kalau mereka menghina, lihat tuh, beda kita dengan mereka. Kita diskusi, berdebat dengan mereka, ada kita menghina Yesus, nggak ada. Kita muliakan Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada. Saya sudah mendengar ya perdebatan apa namanya Islam Kristen itu. Orang Kristen itu selalu menghina. Setiap perdebatan. Beda dengan orang beriman. Tapi ada maksudnya orang beriman nggak ada menghina Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka waduh menghina Nabi Muhammad itu waduh. Ya. Bahkan mereka katakan orang Islam itu Allahnya adalah Hajar Aswad. Satu dalam Islam yang di dalam Islam tidak dikenal itu Allah adalah Hajar Aswad. Tapi mereka itu memberikan informasi yang salah supaya orang-orang itu berpaling dari Islam. Makanya di antara pertanyaan Bareskrim kepada pendeta Saifuddin Ibrahim itu ya, adalah itu ya, tentang apa namanya, apakah benar Allahnya orang Islam itu adalah batu hitam, maksudnya Hajar Aswad. Apa jawabnya? Bagi orang Kristen itu Allahnya orang Islam itu Hajar Aswad. Kok bagi orang Kristen? Tanya dong kepada orang Islam, apakah Allah adalah Hajar Aswad? Yang benar aja, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Beda dengan kalian. Ya. Allah itu Yesus. Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu adalah Yesus. Ya. Kok jadi Yesus? Ya Allah menjelma menjadi manusia. Ya muter-muter yang nggak benar. Itu ya. Saya kira itu deh Bu
Yang dihina itu orang beriman ya dengan segala perilakunya lah. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya termasuk tawaf itu kan dianggapnya lucu gitu loh Ustaz. Kenapa mesti muter-muter di Ka'bah begitu. Baik. Ya. Ya, makanya kita kan selalu mengatakan kalau urusan ibadah, urusan hukum, urusan masalah yang gaib, sandarannya adalah wahyu. Sandarannya adalah wahyu. Iya. Jadi tidak bisa kita tentang ibadah ini kita ngarang, nggak bisa. So, makanya ibadahnya orang Islam itu seluruh dunia sama, ya sholat ke sholat, bahasa Arab semua. Coba orang Kristen tanyakan, kalian kan ibadahnya nyanyi-nyanyi. Kita pengen tahu deh, nyanyian mana yang pernah dinyanyikan oleh Yesus. Pusing mereka. Karena tidak ada disebut dalam kitab suci mereka. Ada mereka katakan rosario. Oh, seperti apa lah? Ya, mereka terjemahkan, terjemah saja. Kalau kita tidak terjemah, kita sholat itu bukan pakai terjemah. Asli dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyanyian mana yang sering dinyanyikan oleh Yesus? Pasti mereka pusing. Wah, mereka di gereja joget-joget, terkadang rock jogetnya. Ya, itu ibadah bagi mereka. Ya, saya lihat ya acara-acara besar di gereja-gereja dunia itu. Sekarang bisa dilihat videonya. Ya, Masya Allah. Ya. Benar-benar memang ajaran. Mestinya sudah harus dihapus betul ya. Kotor ajaran. Beda dengan orang Islam. Sebaiknya perempuan di rumah. Kalau mereka perempuan jadi daya tarik. Yang pakai baju yang kelihatan, apanya saja kelihatan. Orang masuk gereja itu ya kayak pengantin ya. Waduh, kelihatan auratnya terlalu banyak. Nah, manusia laki-laki ya. Senang. Kalau dalam Islam nggak harus tutup aurat, bersih Islam. Berbeda. Iya. Baik, Bu Nini, masih ada lagi yang mau tanya? Kalau diam aja ya nggak tahu saya kalau ada pertanyaan atau enggak. Bu Elisa mau bertanya kah? Audio dibuka. Tidak bunyi. Enggak ya. Oke, baik kalau gitu kita sudahkan Ustaz. Iya. Jadi Ustaz ada waktu buat siap-siap Bahasa Arab. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di taklim subuh ini, dan Ustadz jazakallahu khairan katsira. Kita sudahkan dan kita istirahat sejenak untuk melanjutkan kelasnya di kelas bahasa Arab ya. Baik, kita tutup taklim subuh ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebah tuh ya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam berkatuh, Bu Jun. Waalaikumsalam.